Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 130 sampai dengan ayat 140 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء
عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-An'am ayat 130 sampai dengan ayat 140. Terjemahan ayat 130. Hai golongan jin dan manusia, apakah tidak pernah datang kepadamu para rasul dari golonganmu sendiri untuk membacakan ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu menjelang menemui hari kebangkitan ini? Mereka menjawab, kami menyaksikan sendiri kedatangan Rasul itu, tapi mereka telah diperdayakan oleh kehidupan duniawi. Kini mereka telah mengaku berdasarkan kesaksian diri sendiri bahwa mereka waktu di dunia dahulu memang mengingkari seruan Rasul. Terjemahan ayat 131. Mendatangkan Rasul itu dimaksudkan karena Tuhanmu tidak akan memusnahkan kota-kota dengan sewenang-wenang sedang penduduknya tidak sadar akan sebabnya. Terjemahan ayat 132. Dan bagi masing-masing orang yang menaati Allah atau yang mendurhakainya ada ganjaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tiada lalai mengawasi apa yang mereka lakukan. Terjemahan ayat 133. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, kamu dapat dimusnahkannya dan menggantimu dengan angkatan lain yang dikehendakinya setelah kamu tiada, sebagaimana Ia telah menjadikan kamu angkatan penerus dari keturunan angkatan yang sebelumnya. Catatan, maksudnya tidak membutuhkan sesuatu dari makhluk semesta, lain halnya dengan makhluk yang disebut kaya. Sewaktu bertambah kekayaannya, semakin banyak membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan istri, pelayan, pekerja, dokter, hakim, pengacara, dan seterusnya. Selanjutnya, dia membutuhkan Allah selaku pencipta dirinya. Sedangkan semua yang dibutuhkannya itu adalah ciptaan Allah. Dengan begitu dia bukan kaya, tetapi miskin.
Terjemahan ayat 134. Sesungguhnya pembalasan di akhirat yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi, dan kamu tidak mampu mencegahnya. Terjemahan ayat 135. Katakanlah, hai kaumku, beramallah sepenuh kemampuan sesuai dengan kepercayaan yang ada padamu. Aku pun beramal pula sepenuh kemampuanku sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepadaku. Kelak kamu akan tahu siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil guna di akhirat nanti. Sebenarnya orang zalim itu tidak akan berjaya. Catatan, mufassir lain menafsirkan kalimat ini sebagai berikut. Bekerjalah sepenuh kemampuanmu sesuai dengan profesimu, aku pun akan bekerja pula sepenuh kemampuanku sesuai dengan profesiku. B. Tetaplah kamu dalam kekafiran dan permusuhan dengan aku. Semestinya aku akan tetap pula dalam Islam dan tabah menghadapi keangkuhanmu. Terjemahan ayat 136. Mereka memperuntukkan bagi Allah sebagian hasil ladang dan ternak yang diciptakan Tuhan, lalu mereka berkata semaunya sendiri, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kita. Tapi bagian yang diperuntukkan bagi berhala tidak sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang diperuntukkan bagi Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk peraturan yang mereka buat. Catatan, orang-orang musyrik membagi dua hasil ladang dan ternak mereka. Satu bagian katanya untuk Allah, yaitu fakir, miskin, dan lain-lain. Sedangkan yang satu bagian lagi mereka bagikan untuk penjaga berhala. Jika bagian untuk berhala kekurangan, dicukupkan dengan bagian yang diperuntukkan untuk Allah. Sebaliknya, jika bagian yang diperuntukkan kepada Allah kekurangan, tidak boleh dicukupkan dengan bagian yang diperuntukkan kepada berhala. Terjemahan ayat 137. Dan bagimu, dan begitu pula peraturan lain yang mereka buat. Dengan peraturan tersebut, kebanyakan kaum musyrik itu menganggap pembunuhan terhadap anak-anaknya sebagai pengabdian yang baik menurut pola pemikiran dari pemimpin-pemimpin mereka yang bertujuan memusnahkan anak-anak itu dan melecehkan agamanya. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka melakukan yang demikian, maka tinggalkanlah mereka dengan peraturan yang mereka buat itu. Catatan, pemimpin-pemimpin kaum musyrik
di zaman jahiliyah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim pernah diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai kurban. Lalu mereka mengikuti ajaran itu dengan membunuh anak-anak mereka dan menguburnya hidup-hidup kalau anak itu perempuan. Perbuatan kejam itu digambarkan oleh pemimpin musyrik itu kepada para pengikutnya sebagai suatu pengabdian yang baik. Mereka telah mencampur adukkan syariat Allah dengan peraturan yang mereka buat sendiri tanpa mengetahui asal usul syariat itu. Pada hakikatnya, pembunuhan terhadap anak-anak itu mereka lakukan karena takut miskin atau takut mendapat malu, atau karena khawatir akan bersuamikan orang yang bukan bangsawan. Terjemahan ayat 138. Dan peraturan selanjutnya yang mereka buat tercetak dalam perkataannya, ini ternak dan tanaman terlarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami tentukan. Demikian ucapan mereka yang tidak beralasan. Dan yang ini ternak yang tidak boleh ditunggangi, sedang yang itu ternak yang tidak mereka sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Semuanya peraturan yang dibuat-buat atas nama Allah, kelak Tuhan akan mengganjarnya sehubungan dengan peraturan yang mereka buat-buat itu. Terjemahan ayat 139. Dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut ternak ini semata-mata untuk kaum pria kami dan diharamkan bagi para wanita kami. Tapi jika kandungan ternak itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama beroleh bagian. Tuhan akan mengganjar mereka sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Terjemahan ayat 140. Sebenarnya rugilah orang yang membunuh anak-anaknya semata-mata karena bodoh, tidak tahu mana yang berguna, mana yang tidak. Mereka haramkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepadamu semata-mata didorong oleh keinginan untuk membuat peraturan menyaingi hukum Allah. Mereka benar-benar telah sesat, tak mungkin lagi dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Surat Al-An'am ayat 130 sampai dengan ayat 140 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.